Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan kita hormati bersama Bapak Ketua Takmir Masjid As-Sakinah beserta jajaran pengurusnya, yang kita hormati bersama Bapak-bapak jajaran pengurus RT RW di sekitar masjid ini, dan seluruh jamaah Bapak dan Ibu semuanya yang dirahmati Allah. Mengamali apa yang kita lakukan pagi ini tadi dibuka oleh Bapak kita dengan ucapan basmalah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya kita ibadah karena Allah, kita beribadah manut aturan Allah, dan kita beribadah dilindungi langsung oleh Allah. Dan selama beribadah kita bertujuan mencari ridho Allah. Jadi kalau sudah dipasut dengan ucapan Bismillah, maknanya kita melakukan karena Allah, kita melakukan manut aturan Allah, kita melakukan dilindungi langsung oleh Allah, dan kita melakukan hanya semata-mata mencari ridho Allah. Itulah makna basmalah. Dan yang kedua, kita sambung dengan bersyukur kepada Allah dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Hanya karena pertolongan Allah, hanya karena hidayah Allah, kita bisa ngaji, bisa beramal saleh, bisa beraktivitas. Mudah-mudahan seluruh kegiatan kita, amalan kita dinilai oleh Allah sebagai ibadah, dinilai oleh Allah sebagai amal saleh, sehingga kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawatullah wa salamuhu, semoga Allah selalu limpahkan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, para Bapak Ibu, mari kita sempatkan mendoakan masjid kita As-Sakinah ini. Kita doakan semoga Allah jadikan tempat atau masjid yang penuh barokah, yaitu masjid yang selalu membawa kebaikan-kebaikan dan manfaat. Bapak Ibu berkenan menirukan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Allahumma inna na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Amin. Sampun ngertos-ngertos itu toh. Jadi kita berharap dari masjid ini akan muncul kebaikan, dan mohon dijauhkan dari kejelekan-kejelekan yang mungkin ada. Mungkin kejelekan dari tempatnya, kejelekan dari orangnya, kejelekan dari lingkungannya, mungkin ada, mohon dijauhkan oleh Allah Ta'ala.
Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk pada bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal di situ ada peristiwa besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan atau mengizinkan seorang utusan besar lahir ke dunia yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ibu bapak, seluruh nabi mulai dari Nabi Adam sampai nabi terakhir itu tidak ada satupun yang mempunyai riwayat lengkap, contoh lengkap kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun selain beliau. Mesti ada yang terputus. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, semuanya tidak lengkap. Ada yang terputus. Misalnya Nabi Musa alaihissalam, orangnya berkuasa, hebat, kuat. Tapi untuk mencari contoh dalam rumah tangga Nabi Musa tidak ditemukan. Mesti ada bagian-bagian yang terputus. Nabi Isa alaihissalam, untuk mencari contoh dari rumah tangga beliau tidak bisa. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan keteladanan lengkap sejak beliau sebelum lahir, di dalam kandungan, lahir, tumbuh, berkembang, dewasa, jadi rasul, jadi pimpinan umat, jadi panglima perang, kepala negara, sampai sukses memimpin negara yang betul-betul sejahtera. Itu keteladanan beliau lengkap bisa dilihat hari demi hari, waktu demi waktu, fase demi fase, selalu memberikan keteladanan yang jelas, pasti, dan mudah ditirukan. Saking lengkapnya, maka saya ambil sebagian saja. Beliau disebut oleh Allah rahmatan lil alamin. Bahasa kita juru selamat seluruh alam. Bahkan para sejarawan di luar Islam atau orang-orang orientalis mengatakan sebetulnya yang menjadi juru selamat yang sebenarnya itu adalah Muhammad ini. Beliau memaparkan karena menjelang kelahiran Nabi Muhammad ini keadaan dunia betul-betul mengalami gelap gulita. Sekitar abad ke-6 tahun 571 Masehi, keadaan dunia betul-betul gelap gulita karena berlaku hukum riba. Hukum riba, saling menindas, saling berperang, saling berebut. Dan itu seluruh dunia saat itu. Seluruh dunia. Sehingga zaman itu disebut zaman jahiliyah. Dan bukan Arab saja yang jahiliyah, seluruhnya. Karena waktu itu tatanan dunia mengalami kekacauan. Maka Stoddard mengatakan seandainya Tuhan tidak mengutus namanya Muhammad, tentu dunia ini sudah belum tinggal. Dunia sudah pupus karena saking tidak teraturnya. Masing-masing menggunakan kekuatannya, kekuasaannya untuk menindas satu sama lain. Begitu Allah mengutus seorang utusan bernama Muhammad SAW, dan waktu umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul, maka tatanan dunia ini mulai ditata. Terutama nomor satu yang ditata yaitu fakir miskin. Urutan kedua wanita. Karena wanita zaman itu betul-betul harga martabatnya rendah sekali. Seperti barang, bisa dijual, bisa dibeli, bisa dipakai, bisa dilepas sesukanya.
Maka kondisi seperti itu oleh Rasulullah SAW ditata. Yang kaya menyantuni yang miskin, yang miskin mendoakan yang kaya. Bahkan sampai beliau bersabda, Allahu fi aunil abdi, maka abdu fi auni akhihi. Sungguh Allah selalu menolong hambanya manakala seorang hamba itu suka menolong saudaranya. Maka tertata kondisi ekonomi waktu itu dibuat percontohan negara Madinah. Negara Madinah ekonominya ditata, yang kaya mengeluarkan hartanya melalui zakat, infak, sedekah dengan balasan dari Allah yang jauh lebih banyak. Yang miskin menerima bagian dengan tugas mendoakan si kaya, menjaga si kaya. Akhirnya betul-betul ekonomi negara Madinah saat itu menjadi percontohan ekonomi sukses di dunia. Sampai para kaisar-kaisar dari luar negara itu banyak yang langsung kaulo, dalam bahasa sekarang studi banding itu ke Madinah. Bagaimana bisa menata ekonomi sedemikian hebat sehingga kesejahteraan tercipta saat itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah wanita ditata menjadi terhormat, orang fakir miskin menjadi tersantuni, teropeni, tersanjung, yang kaya merasa sukarela mengeluarkan hartanya, maka kesejahteraan tercipta. Jamaah yang dirahmati Allah, saking banyaknya keteladanan, maka beliau itu oleh Allah disebut Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad utusan Allah itu cirinya orang yang menjadi pengikut beliau tegas, keras, disiplin terhadap orang yang mengganggu Islam, orang kafir, tapi dengan sesama mukmin sangat berkasih sayang, sangat bersaudara, sangat rukun, sangat damai, sangat pengertian. Semoga dicontohi dari masjid Sakinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau disebut rahmatan lil alamin. Dan yang paling penting lagi Bapak Ibu, kenapa Rasulullah disebut rahmatan lil alamin? Karena bedanya ibu-ibu temennya wonten sing ngantuk. Ansal bobo ngantuk itu ansal. Berarti jam-jam yang tadi itu makan sholat subuh, zikir. Makanya panitia cepat-cepat menyediakan gelas itu lah dan badan ngantuk. Itu lamun badannya gelas interaksi. Ansal ibu, bapak-bapak, karena apa? Kita ngaji di tempat yang baik, bersama orang yang baik, tempat yang baik, suasananya baik, hati senang, akhirnya ngantuk pas. Betul apa-apa. Zaman dulu Bapak Ibu, nabi-nabi terdahulu kalau umatnya melakukan dosa, oleh Allah dihukum langsung. Umatnya Nabi Lut melanggar itu apa? Umatnya Nabi Lut itu senengannya selingkuh. Selingkuh itu buatan lain jenis, sesama jenis. Sampai rusaknya diperingatkan nggak bisa, Allah langsung menghukum dengan jadi monyet. Umatnya Nabi Nuh membangkang, dihukum dengan banjir. Fir'aun membangkang, dihukum dengan ditenggelamkan di laut. Qarun membangkang, dihukum dengan ditelan bumi. Dan terus umat Nabi terdahulu itu yang melanggar, oleh Allah dihukum saat itu juga. Orang yang mengurangi timbangan langsung diadab oleh Allah. Khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, Allah menyebut sebagai rahmatan lil alamin. Allah sangat menyayangi beliau, sangat sayangnya sampai umatnya pun
dapat bagian kasih sayang. Sehingga umatnya Nabi Muhammad SAW ibadahnya sedikit, tapi pahalanya dilipatkan 10 kali, 50 kali, 70 kali, sampai 700. Itu umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadahnya sedikit tapi pahalanya dilipat-lipatkan. Kalau melakukan dosa, kesalahan, oleh Allah tidak dianggap seketika boten, tapi ditunggu oleh Allah taubatnya, ditunggu oleh Allah penyesalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, muga-muga sing maringi dapat pahala. Sing ngerti ngriki dapat pahala. Sing hidup dapat pahala. Yang menyaksikan ini betul, yang menyaksikan dapat pahala. Karena Allah itu Maha Pengasih Penyayang. Dia maca Quran, saya maca dapat pahala. Yang mendengarkan juga dapat pahala. Baik para ibu bapak yang dirahmati Allah, umatnya Nabi Muhammad SAW ketika melakukan dosa, oleh Allah ditunggu taubatnya. Bahkan sampai Rasulullah bersabda, siapa yang berniat baik, Allah mencatat kebaikan 1. Kok kebaikan itu dikerjakan, Allah mencatat kebaikan 10. Siapa yang berniat jelek 1, kok tidak jadi dikerjakan, Allah memberikan kebaikan 1. Saking sayangnya kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah melakukan dosa ditunggu taubatnya. Kalau mau taubat, Allah mengampuni dan Allah sangat menyayangi. Kalau tidak mau taubat, terpaksa nanti hukumannya besok di akhirat. Kecuali dosa 1. Kecuali dosa 1. Ente dosa itu yang kalau dikerjakan di dunia sudah dihukum oleh Allah. Di antaranya yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Orang yang durhaka kepada bapak ibunya membuat sakit hati terus sampai ibu bapaknya menderita sedih, maka di dunia pun sudah terlihat hukuman dari Allah. Kok enten keluarga itu empehan banget, bolak balik ngedol warisan rong ditulis didol. Biasanya menteri itu tentunya ini wis ketok soroni, dereng makin akhir. Mugi-mugi kula panjenengan sanak putu diparingi saged birrul walidain. Amin. Hadirin para rawuh yang dirahmati Allah, Rasulullah Muhammad SAW sangat mencintai umatnya. Saking mencintai umatnya, ketika detik-detik beliau sakit, beliau mau wafat, itu yang dipikirkan itu 3. Ketika sakit itu beliau memikirkan yang pertama, ummati. Piye yo so umatku terus dipikirkan. Yang kedua yang dipikirkan itu as-sholat. Piye salate umatku so. Dan yang ketiga an-nisa. Piye nasibe umatku yang perempuan nanti. Hadirin Bapak Ibu, yang pertama ummati. Kenapa beliau memikirkan umatnya? Karena beliau dulu melihat umat sebelum beliau diutus itu saling berperang, saling bermusuhan, saling mencari kesalahan. Akhirnya oleh Rasulullah umat yang bercerai-berai itu
dipersaudarakan, didamaikan, dirukunkan sehingga menjadi saudara yang betul-betul diridhoi Allah, sehingga saling tolong menolong, saling pengertian, saling tabayun itu sudah terwujud. Beliau sangat mengkhawatirkan apakah kerukunan umatku yang sudah saya bangun ini di kelak kemudian hari umatku masih bisa menjaga apa tidak, apakah masih bisa rukun apa tidak, apakah masih bisa bersaudara apa tidak. Itu beliau sangat mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Waktu itu umat yang dibina oleh Rasulullah bukan umat yang dihitung, tapi umat yang diperhitungkan. Apa bedanya dihitung oleh diperhitungkan? Ya tulisannya. Kalau umat yang dihitung itu hanya nambahin jumlah, nambahin jatah. Tapi kalau umat yang diperhitungkan karena kewibawaan dan peran yang dimainkan, saat itu umat Islam sangat diperhitungkan oleh dunia. Dan umat Islam memimpin peradaban dunia saat itu. Itu yang beliau khawatirkan. Bahkan sampai diberi contoh sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Sinten Bapak Ibu? Sahabat Muhajirin adalah orang-orang Mekah yang mengikuti hijrahnya Nabi ke Madinah. Sahabat Ansor, orang-orang Madinah yang telah masuk Islam yang menerima kedatangan Nabi dan rombongan. Orang Muhajirin dan Ansor ini saudara apa bukan? Bukan. Jauh jaraknya, beda sukunya, beda karakternya. Sahabat Muhajirin dan Ansor yang serba berbeda ini bisa dipersaudarakan. Ibu bapak, tiang Muhajirin yang ikut hijrah ke Madinah itu betul-betul nopo-nopo. Sampai di Madinah itu tidak bawa pekerjaan, tidak bawa rumah, tidak bawa harta. Oleh orang Ansor yang ada di Madinah ditolong. Butuh jenengan nopo griyo, pakailah rumah saya. Yang diperlukan harta, saya bantu. Tempat tinggal silahkan. Bahkan ngapunten, ada yang orang Ansor itu saking sayangnya dengan orang Muhajirin, dan orang Muhajirin waktu berangkat ke Madinah tidak bawa harta, tidak bawa anak, tidak bawa istri. Yang terakhir ini tidak bawa istri. Sampai orang-orang Ansor itu melepaskan sebagian istrinya untuk diberikan kepada saudaranya. Maaf, zaman itu kan budayanya menikah lebih dari satu atau banyak, sehingga orang Ansor melihat saudaranya yang tidak punya istri itu diberi sebagian istrinya. Cukup sampai di sini mawon ini. Artinya saking baiknya apa yang diperlukan diberikan. Ada sahabat Muhajirin yang tidak mau dibantu, tidak mau dibantu. Saya jangan dibantu apa-apa, cuma saya minta satu. Apa itu yang diminta? Tolong tunjukkan saya di mana pasar di Madinah ini. Yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf, karena beliau ahlinya dagang, ahli ekonomi. Bisa bersaudara Bapak Ibu, padahal orang jauh, seketurunan di boten, tapi mereka bisa bersaudara diikat oleh innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh orang mukmin itu bersaudara. Bersaudara. Caranya bersaudara ya dulur. Lah nek dulur terus kudune piye? Wong mukmin iki karena dianggap oleh Allah dan disuruh oleh Allah bersaudara, kudune nek bersaudara gimana? Ya lita'arofu, saling pengertian, saling pemahaman,
saling nemu. Terus apa lagi? Ya ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Terus apa lagi? Kita sahur, selalu bermusyawarah dalam memutuskan satu perkara. Apalagi ta'afu, saling memaafkan. Berarti sabetian lagi gak ada salah, saling memaafkan. Ya ta'afu, saling mencintai, karena masing-masing punya tujuan mencari ridha Allah. Supaya ini bisa terbukti, ya tabayyun, saling klarifikasi, saling cross check. Nah, itu beliau mengkhawatirkan umati. Yang kedua, beliau mengkhawatirkan as-sholat. Saya khawatir terhadap sholat umatku. Nanti jangan-jangan umatku meremehkan sholat hanya gara-gara dibaca itu mas mantannya gak sholat. Saya khawatir sekali gara-gara rekreasi di perjalanan gak mau sholat. Itu sangat beliau khawatirkan. Padahal yang namanya sholat itu yang dulu pernah kita singgung, sholat itu penentu nasib, sholat itu penghargaan tertinggi dari Allah Ta'ala. Jangankan itu, sakit saja tetap disuruh sholat. Sakit wajib sholat semampunya. Kalau bisa berdiri, kalau tidak bisa dengan duduk, tidak bisa dengan duduk dengan boten tidur, berbaring. Kalau tidur jelas berbaring atau tertelentang semampunya, sampai kalau tidak bisa sholat memberikan isyarat. Pada waktu perang masih tetap wajib sholat dengan tata cara tersendiri. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Apakah umatku nanti kalau dipanggil Allah ada? Dulu Bapak Ibu, orang itu kalau mendengar seruan ada, wah jangankan kok adanya belum berkumandang itu sudah datang. Ada namanya Umi Maktum, itu orangnya tidak bisa melihat, tapi mendatangi jamaah sampai mengikat tali dari pintu rumahnya ke masjid, damel perambatan sampai seperti itu. Dan orang yang berjalan menuju jamaah itu pahalanya luar biasa. Satu langkah diangkat derajat satu, dihapus dosa satu, dan didoakan oleh para malaikat. Kata saya ini mengalami jamaah maghrib, jamaah isya subuh, duhur nonton di rokok putar di nonton di. Alhamdulillah. As-sholat, karena yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu sholatnya umat beliau. Dan kekhawatiran beliau lagi yaitu tentang an-nisa. Nasib perempuan yang dulu terhina, diperjuangkan, dibela beliau sampai terhormat, sampai mulia, sampai kajen, sehingga Rasulullah bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu yang salihah, ibu yang takwa. Itu sudah sangat terhormat. Beliau khawatir jangan-jangan nanti di akhir zaman wanita umat itu gak bisa menjaga dirinya, sampai-sampai iklan seluruh produk mesti menggunakan wanita. Itu yang beliau khawatirkan. Dia pas iklan itu kadang-kadang pakaiannya gak benar, gak lengkap begitu. Itu yang beliau takutkan. Dan waktu itu para wanita sudah tawadu pada suami, dengan suaminya sangat tawadu, sangat ngajeni. Beliau khawatir jangan-jangan di akhir zaman nanti wanita-wanita beriman itu dengan suami tidak tawadu, tapi sering nyeneni, sering maidu. Itu kekhawatiran beliau. Mudah-mudahan tidak terjadi di jamaah kita ya. Di jamaah kita itu para wanita yang mar'atus sholihah, dengan suami itu hanya 3 kata. Masih ingat? Lupa toh? Nomor yang dulu ketika suami jawab apa saja jawabnya 1, inggih. Si nomor 2. Setelah jawab lagi beliau jawab monggo. Si nomor 3, kula nderek.
Kalau derek tapi kalau ngeten. Yang mudah-mudahan kekhawatiran beliau itu tidak terjadi pada wanita-wanita para solihah di lingkungan kita. Jadi dulu sudah ditata rapi, hak dan kewajiban sesama, hak dan kewajiban suami dan istri ditata. Sampai beliau bersabda, seandainya manusia boleh sujud kepada manusia lain, tentu seorang istri saya suruh sujud kepada suaminya. Itu pengandaian saking tawadhunya. Itu selama suami dalam kebenaran. Tetapi kalau suaminya salah, ya harus diingatkan dengan cara yang baik. Salah satu cara mengingatkan suami yang baik ialah ketika malam hari istri sholat tahajud, suami dibangunkan tidak mau, maka istri boleh memerciki air ke wajahnya. Mas, ayo sholat tahajud. Tidak kesel, tapi air wudhu yang ada di wajah ibu dialap, dipercikkan sedikit, sama-sama sucinya, bukan satu jebor begitu. Iya, jadi kalau ibu sudah bangun duluan, sudah sholat tahajud, suami belum bangun, dibangunkan sulit, ibu diberi hak untuk memercikkan air ke wajah beliau. Mas, ayo sholat, ayo sholat. Pertama, kedua, langsung diambilkan air. Ini air wudhu kita yang masih natas-natas itu dipercikkan. Dan itu harus nonggono yang dibegitukan, nggak boleh terus marah-marah. Alhamdulillah istri saya mengajak ke surga. Lama terdengi. Kalau bapak dulu yang bangun, ibu sulit dibangunkan, sama bapak boleh memercikkan air ke wajahnya, terus diajak. Dan itu bersyukur yang diajak. Tapi sama-sama mengajak, saya yakin mudah ibu mengajak bapak. Iya, karena ibu punya kekuatan hafidh yang luar biasa. Bapak, ayo sholat, bangun. Tangi koran. Tangi koran. Nek orang belum sholat, jatai ron. Wah, pasti. Apa nih kau kembali ke laptop? Jadi Rasulullah mengkhawatirkan itu supaya itu semua tidak terjadi baik para bapak ibu. Mari kita contoh beliau dari sisi sifat. Saking lengkapnya kebaikan beliau diberi oleh Allah sifat namanya siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ulangi, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Yang pertama siddiq. Ayo kita contoh. Napa siddiq itu? Siddiq ialah benar. Napa? Benar. Jadi kita diberi kerangka oleh Rasulullah benar. Benar apanya? Nomor satu, siddiqun niyat. Siddiqun niyat. Kita setiap beramal harus benar niatnya. Benar niatnya. Jangan ada kecampuran niat yang lain. Apa niat yang benar? Lillah, mencari ridho Allah semata. Makanya setiap memulai amal dipaskan dengan ucapan bismillah tadi, supaya kita tidak salah niat. Karena amalnya sama, biayanya sama, repotnya sama, beratnya sama, niatnya beda, hasilnya juga berbeda. Siddiqun niyat, itu benar. Yang kedua, siddiqul amal, amalnya harus benar. Supaya amal kita benar dan diterima oleh Allah Ta'ala, syaratnya dua, ikhlas karena Allah, manut aturan Allah. Jadi amal diterima itu syaratnya ikhlas karena Allah, benar manut aturan Allah. Yang ketiga, setelah siddiqun niyat, benar niatnya, benar amalnya, dan yang berikutnya ialah benar di dalam memahami agama ini. Supaya tidak keliru memahami agama ini, maka kita dipandu oleh syariat.
Bapak Ibu dipandu oleh ustaz, dipandu oleh kiai, dipandu oleh orang-orang alim. Sinting. Niki nek pun gak ada sifat sinting ngoten, seduwaya niku itu. Napa? Karena apa? Semua kontrak kerja kita, semua amal kita, kontraknya langsung dengan Allah. Dinya orang tidak terpengaruh, dipuji orang juga tidak terpengaruh, karena kita sudah menjalin kontrak langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sidik, kita tanamkan ya sifat sidik, sehingga dengan sifat sidik ini nanti muncul pola kerja, namanya pola kerja dengan manajemen lillahi ta'ala. Apa? Lillahi ta'ala. Manajemen lillahi ta'ala itu ialah bekerja secara sungguh-sungguh, kualitas terbaik, mengikuti SOP, mengikuti peraturan, maksudnya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan di hadapan orang yang memberi tugas. Itu jenenge lillah kita. Napa mau? Ini gua. Bekerja secara sungguh-sungguh, kualitas terbaik, sesuai prosedur, bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan di hadapan orang yang memberi tugas. Namanya terukur. Itulah kerja lillah kita. Mas sampai payai nyapa di masjid kok gak ada disapa-sapa nyapa betul. Ya kulo lillah ta'ala. Bukan itu. Misalnya guru ngaji di madrasah, katanya masuknya jam 2:30. Jam 3 kok belum masuk? Loh, kulo niki pulang nang mriki lillahi ta'ala. Bukan, yang namanya lillahi ta'ala itu ya serius, sungguh-sungguh, kualitas terbaik. Kata ini sirine nopo Bu? Paham? Suruh, berarti waktu kita berakhir. Yang ngeten iki jenenge tandunya Bapak Ibu, serba diakhiri waktunya. Niki baru diakhiri waktu sementara. Benjing ngeten fluid. Perhatian, jatah Anda di dunia sudah habis. Akan terjadi dan harus melanjutkan perjalanan ke rumah masa depan. Di sana sudah berjejer-jejer perumahan tipe 2x1. Dan Anda sudah disediakan dijual gak laku. Gimana niku? Panjenengan sare dibatasi waktu bangun, harus bangun. Bekerja dibatasi waktu selesai. Ngaji dibatasi waktu selesai. Nanti tiba saatnya udah tentunya dibatasi selesai. Dek saat ini ketinggalan para bapak para ibu kok dalu-dalu saya sepuh nih. Ganti. Bapak kita dulu, saya dulu kenal dengan bapak kita, bapak ibu. Dan melakukan pecatat. Saya ini kalau untuk alman, yang betul beliau bagi yang lain-lain termasuk itu. Perhatian, lampu kuning. Sebentar lagi lampu. Hadirin para rawuh, mungkin belum ada sakit mengikuti dan meneladani kepribadian Rasulullah Muhammad SAW selaku uswatun hasanah, teladan terbaik yang akan membela kita, mencintai kita. Menjelang wafat beliau memikirkan umatnya. Begitu dibangkitkan dari kubur, pertama kali yang dicari juga umatnya. Dicari adalah kita. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang muttaqin, orang yang mengikuti beliau, sehingga beliau membela di hadapan Allah terhadap kita nanti bisa dengan pembelaan yang mudah dan ringan. Amin. Apabila nyata para rawuh yang sakit kula aturaken menawi wonten atur kula ingkang kirang sae, kula nyuwun agung ing pangapunten. Sebelum diakhiri, izinkan kami berdoa untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad hamdan sakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu
kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sahhil umurana wa hassin maqasidana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Ustaz Haji Ahmad